Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Widuri, CGP Angkatan 11 dari SDN 1 Singget Kabupaten Blora. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik harus mampu dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Peran saya yang pertama yaitu menerapkan disiplin positif. Penerapan disiplin yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri melalui nilai-nilai kebajikan. Lebih lagi, disiplin positif yaitu dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari perbuatannya berdasarkan motivasi intrinsik, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua yaitu memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selanjutnya untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami motivasi perilaku pada manusia, guru dapat memilah motivasi apa yang dimiliki muridnya dalam melakukan suatu perbuatan. Jika motif yang mereka miliki untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang mereka miliki adalah motivasi eksternal atau motivasi dari luar, sehingga guru harus memunculkan motivasi internal supaya murid termotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka sebaiknya hindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk mencegah timbulnya motivasi eksternal pada murid. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Manajer. Posisi inilah yang saya terapkan dalam penerapan budaya positif di sekolah saya. Sebagai seorang manajer, guru bersama-sama dengan murid berdiskusi, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung serta menuntun murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada tindakan restitusi yang dapat menciptakan kesadaran diri pada murid sehingga menciptakan identitas positif pada murid. Yang keempat yaitu menerapkan keyakinan sekolah atau kelas. Sebagai seorang guru berperan dalam
mewujudkan pembentukan keyakinan kelas atau sekolah dengan memfasilitasi, menuntun, dan berdiskusi untuk membuat kesepakatan kelas atau sekolah antara guru dengan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang telah disepakati bersama, mudah diingat, dipahami, dan dilaksanakan dalam lingkungan kelas atau sekolah. Yang kelima yaitu segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Guru berperan sebagai manajer menyelesaikan permasalahan murid menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menuntun murid menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, mampu menentukan solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan materi dengan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif sekolah maka akan memudahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang berpihak pada murid dan menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. 2. Keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan membuat keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dilaksanakan bersama. 3. Keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terwujud sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dibuat kalimat prakarsa perubahan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila melalui pendekatan inkuiri apresiatif dengan langkah bagja. Refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus dipahami, diterapkan, dan dibagikan dengan rekan-rekan guru di sekolah. Yang menarik dan mengejutkan bagi saya adalah saat saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia berupa penghargaan atau hadiah. Saya baru tahu ternyata memberikan penghargaan atau hadiah dapat berdampak tidak baik bagi murid. Di antaranya yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi kreativitas, dan merupakan suatu hukuman. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir diri saya adalah saya menyadari bahwa sebelum saya mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya ambil adalah sebagai teman dan pembuat perasaan bersalah. Dan setelah saya mempelajari modul ini, sekarang saya memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid dengan menggunakan restitusi.
Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang sering terlambat saat jam masuk sekolah, tidak mengerjakan PR yang telah diberikan Bapak Ibu, dan saya menangani murid tersebut dengan menggunakan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan untuk membantu murid saya menyadari kesalahan dan kemudahan menemukan soal atas permasalahan yang ada. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus belajar memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah dan terus meningkatkan kualitas diri saya untuk memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid. Saya juga bersyukur karena memperoleh banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah sudah munculnya motivasi internal dalam diri murid untuk menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Hal yang masih perlu diperbaiki adalah saya harus berkonsisten menempatkan diri saya menjadi posisi manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya ambil adalah posisi sebagai teman dan membuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu, saya sering merasa kesal dan juga bingung menghadapi murid saya karena murid saya sulit untuk menyadari kesalahan mereka. Setelah saya mempelajari modul ini, saya mengambil posisi sebagai manajer dan perasaan saya sekarang jauh lebih tenang dan saya menyadari bahwa pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab murid. Perbedaan antara sebelum dan sesudah adalah sekarang saya jauh lebih memahami bagaimana posisi yang harus saya ambil untuk menyelesaikan permasalahan murid, sehingga murid juga mulai memiliki kesadaran intrinsik untuk memperbaiki kesalahannya dan mulai menerapkan disiplin positif, dan saya tidak merasa bingung lagi dalam menyelesaikan permasalahan murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, tetapi saya hanya melakukan satu tahap dari 3 tahapan yang ada dalam segitiga restitusi. Tahapan yang telah saya lakukan adalah tahapan validasi tindakan yang salah dengan menanyakan alasan atau penyebab murid saya melakukan kesalahan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah cara menumbuhkan
menumbuhkan kesadaran dan melakukan kolaborasi warga sekolah dengan orang tua murid agar disiplin positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah atau di kelas saja, tetapi juga dilakukan di rumah dan lingkungan masyarakat agar menjadi kebiasaan atau karakter yang melekat pada diri murid dimanapun dia berada. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.